firman dalam ibadah Minggu Prapaskah ke-6 saat ini adalah Pendeta Agnita WM Tauno. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberikan kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Kita bersekutu dalam kegembiraan karena kita bersekutu dalam rahmat-Nya yang besar. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan, karena Dialah sumber sukacita dan damai sejahtera. Jangan hilang pengharapanmu, jangan pudar kebahagiaanmu dalam hidup ini. Karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita. Naikkan syukur, pujian, dan sembah hanya kepadanya. Karena hanya Dialah yang Maha Besar, yang mengatasi langit dan terahta dalam kekekalan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat, silakan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, dalam ketidaklayakan kami ya Tuhan, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami serta memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru-seru memanggil nama-Mu karena kami sangat menderita oleh dosa dan kejahatan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu gelisah, menyimpan rasa bersalah. Kami hidup dalam kekalutan, sebab kami tidak berlaku benar. Kami merasa berat dan lemah, sebab kami tidak jujur pada kebenaran-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata maupun perbuatan kami. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanannya, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Ya Roh Kudus, sumber penghidupan dalam kerasahan dan kepenatan kami, tinggallah dalam hati kami, agar kami kembali bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dengan berdoa ini ya Allah, demi Kristus Tuhan kami. Amin.
untuk mati bagi kita, dan di dalam Kristus Ia bersedia mengampuni dosa kita. Maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus yang telah dipanggil dalam pelayanannya, kami menyampaikan berita anugerah kepada saudara-saudara sekalian melalui firman-Nya sebagai berikut. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, Engkaulah penebus kami dengan anugerah kasih-Mu yang terindah. Kami puji Engkau atas pembahasan-Mu yang melahirkan sukacita di seluruh hidup kami. yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Matius 27 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Sebelum kita membaca bagian ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tibalah saatnya kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati batin kami, dan tolong kami agar tidak saja mengerti dan memahaminya, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan percaya kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dan kasih Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, yang di dalam nama kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Matius 27 ayat 32 sampai dengan 44. Yesus di
disalibkan. Ketika mereka berjalan di luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel." Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sebuah keluarga muda mendapat kesempatan, mereka akan tinggal dan menetap di rumah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sebelum mereka menetap di rumah itu, maka mereka mengajak orang tua mereka untuk pergi melihat persiapan mereka. Mereka menunjukkan bagian-bagian dalam rumah itu kepada orang tua mereka. Dan setelah puas berkeliling, maka ayahnya berkata, "Nah, persiapan kalian sangat baik. Rumah ini luar biasa, tatanannya bagus. Tetapi satu hal yang Papa mau katakan kepada kalian, Papa tidak menemukan identitas dari rumah ini. Baik kalian ataupun rumah ini sendiri tidak menunjukkan jati diri ataupun keberadaan rumah ini. Papa tidak menemukan salib ataupun gambar Tuhan Yesus di sini." Shalom. Selamat sore. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita bersyukur pada hari ini, satu anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada beribadah di rumah ibadah, karena lebih 2 tahun kita beribadah sebagai pelayanan pos kebaktian Cimanggis dan sekitarnya yang dalam kasih Tuhan kita sepakat namanya Maranatha, dan hari ini nama ini mulai kita gunakan untuk menyebut pos pelayanan di RT Cimanggis dan sekitarnya. Kita percaya dan kita aminkan bahwa Tuhan datang menyertai kita, dan kita berterima kasih juga kepada Ibu Cindy yang boleh hadir. Terima kasih. Ini juga kebaikan kemurahan Tuhan dan beberapa donatur yang lain
yang kita percaya akan terus Tuhan kirim untuk menolong kita, sehingga pos ini akan terus berjalan dan menurut waktu Tuhan pun akan menjadi jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah, jemaat Maranatha di kemudian hari. Amin. Dan kita berterima kasih juga untuk Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Genesaret, Ibu Gembala bersama jemaat dan para pekerja yang boleh mengizinkan kita ada di sini. Semua saya percaya, kita imani tidak ada yang kebetulan, rancangan Tuhan bekerja dan kita ada di dalamnya. Kita bersyukur untuk itu. Hari ini kita ada di Prapaskah yang ke-6 dengan tema makna salib bagi kehidupan kita. Salib. Seperti cerita dalam identitas tadi, maka ketika kita berbicara tentang salib, tidak perlu kita menyebutkan siapa kita. Orang akan lihat dan orang akan langsung mengatakan bahwa dia seorang Kristen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salib adalah dua batang kayu yang bersilang. Salib adalah kayu bersilang tempat orang Yahudi menyalibkan Yesus. Salib tanda silang. Dan pengertian yang keempat adalah salib adalah syarat dengan tangan yang menggambarkan tanda silang sebagai pengungkapan doa. Pengertian ini dipakai oleh kekasih dan saudara-saudara kita Kristen Katolik. Salib adalah sebuah representasi. Representasi ini adalah tindakan menghadirkan atau menunjukkan suatu, baik itu orang, peristiwa maupun objek, lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol. Jadi ketika salib hadir dalam kehidupan kita, maka salib adalah representasi dan instrumen penyaliban Yesus Kristus. Makanya dalam cerita tadi jelas tidak ada salib atau Tuhan Yesus. Jadi ketika ada salib, maka langsung ada representasi kehadiran Kristus di dalam rumah itu ataupun di sebuah tempat. Salib adalah simbol agama yang paling terkenal di dalam kekristenan. Sebuah salib itu mencakup simbol kehadiran dimensi dari tubuh Yesus. Dan makna salib mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk dapat menyelamatkan mereka, ya ataupun umat yang percaya kepadanya. Salib bukan sesuatu yang baru. Karena dengan salib orang Kristen mendapatkan keberkatan yang banyak dan luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh apapun juga. Mendapatkan penebusan akan dosa, mendapatkan penyelamatan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Tuhan, mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya, dan gak ada di tempat yang lain. Apapun akan dilakukan, apapun yang akan dilakukan. Hari ini saudara-saudara kita akan mulai memasuki satu ritual panjang agar supaya dosa-dosanya dihapuskan. Tapi ada jaminan untuk itu? Tidak. Salib adalah satu jalan yang telah dilalui oleh Kristus, sehingga keraguan-raguan tentang penebusan, pengampunan, penyelamatan bukan menjadi milik kita. Dan dari peristiwa-peristiwa itu, maka dikenallah salib, sehingga dijadikanlah salib sebagai simbol agama Kristen. Siapa saja jika kita lihat memakai salib, pasti kita yakin dia orang Kristen. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana simbol itu diperoleh. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hari ini kita baca dari kesaksian Matius. Mereka mencatat peristiwa itu bahwa Yesus menderita oleh penganiayaan
dari rangkaian penangkapan. Penyaliban adalah puncak dari rangkaian persidangan dan penganiayaan yang dialami Yesus. Sejak malamnya, hukuman yang disahkan oleh pemerintah Romawi, oleh tekanan dari orang Yahudi itu yang terjadi. Dan itu kita rayakan di setiap perayaan Jumat Agung. Dalam kematiannya, di tempat penyiksaan dan tempat kematian yang paling menyedihkan, yang paling sengsara yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Prapaskah ke-6 mulai mengarahkan kita untuk melihat, menghayati, dan memahami kembali peristiwa tragis di satu sore di Jumat itu. Peristiwa yang menyatakan tentang pertama, pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Di satu sisi Allah mengasihi, dari sisi lain Allah mau menegakkan keadilan. Tidak ada yang bersalah yang tidak harus dihukum. Itu sudah hukuman. Tetapi tidak ada satu orang pun yang layak untuk menjadi korban penebusan itu. Maka Yesus datang, dan dialah yang menjadi domba Allah, korban yang kudus. Peristiwa itu mau menyatakan yang kedua, tentang pembenaran yang memiliki prinsip dosa dibalas dengan maut, dan maut itu ditanggung oleh anak domba Allah. Dan setelah maut kita tahu bahwa ada kebangkitan di mana maut ditaklukkan. Yang ketiga, peristiwa salib mau menyatakan tentang penebusan, terbebasnya seseorang dari belenggu perhambaan. Bukan perhambaan tentang kebebasan, tetapi perhambaan oleh kuasa maut, oleh kematian kekal, dan ditebus untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Peristiwa itu yang keempat adalah pendamaian dengan Allah, karena manusia selalu dihasut oleh iblis. Tidak ada cara yang lain untuk mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama yang semurni dan setulus-tulusnya selain daripada peristiwa salib. Jadi mau tidak mau, salib harus dilalui. Tuhan Yesus menunjukkan kekuatan dan kelemahan di atas kayu salib. Bagi orang Yahudi dikatakan itu merupakan kebodohan, tetapi bagi saudara-saudara dan saya, bagi orang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Amin. Dan salib bisa kita lihat dari dua sisi, dari dua pihak. Pertama, dari pihak Allah. Salib adalah bagaimana Allah menggantikan kita, bagaimana Dia memberikan Yesus untuk menanggung hukuman akibat dari dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus dihina, dicemooh, dinista, direndahkan, dihujat, dijadikan kutuk, dibuat jadi berdosa, agar kita mampu melihat, menghayati bahwa seharusnya saya yang ada di sana, kita yang di sana, harusnya kita yang dihina, dicemooh, dinista, direndahkan, dihujat, dijadikan kutuk. Tetapi Tuhan datang menggantikan kita agar kita memperoleh kemenangan dari hukuman dosa itu. Yang kedua, Allah mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7. Yang ketiga, Allah menebus kita. Kolose 1 ayat 14. Dan yang keempat adalah Allah membenarkan kita. Roma 3 ayat 24. Ini dari pihak Allah. Dan dari pihak yang kedua adalah pihak manusia. Salib adalah persekutuan
Tuhan dalam penderitaan dan kematiannya. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Kalimat ini senada dengan pernyataan Tuhan Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri ini dimulai dari kesadaran bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Aktif menyangkal gairah naluri kemanusiaan kita. Kita memadamkan segala ambisi pribadi kita. Kita mematikan segala keinginan-keinginan kita dan membiarkan Tuhan untuk menguasai kehidupan kita. Keinginan yang seperti apa? Keinginan yang bersifat duniawi. Mematikan segala keinginan daging dan cara hidup yang sia-sia. Kolose 3 ayat 5 sampai 10, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang kedua, memikul salib. Memikul di salib di sini bukan berarti begini. Ketika kita diperhadapkan dengan keluarga, katakanlah istri kita atau suami kita tidak inginkan atau dia berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena suka-sukanya dia, lalu kita katakan, oh itu salib yang saya harus pikul. Atau ketika anak-anak kita sama kita didik dan kita berikan kebebasannya, lalu ada masalah, ada persoalan, encek salib anu dapat poin. Tidak. Memikul salib artinya bagaimana kita melihat ketika Tuhan memberikan salib kepada kita untuk dipikul. Salib adalah menanggung penderitaan bukan karena kesalahan sendiri, bukan karena kesalahan pasangan, keluarga dan orang lain, tetapi menanggung penderitaan karena nama Tuhan. Salib adalah jalan kematian dan tidak ada jalan balik. Mungkin kita pernah mendengar kalimat pernikahan adalah jalan maju, tidak ada mundur. Satu kali menikah sampai mau memisah. Tetapi ini yang mau dikatakan bahwa salib adalah jalan kematian dan tidak bisa balik. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, harga mati kita percaya. Sampai kapanpun dunia boleh berpindah atau boleh bergejolak, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Jadi saat Tuhan memanggil kita dan kita mau mengikuti Dia, maka sejak itu kita berada di jalan kematian. Tapi jalan kematian itu bukan kematian kekal, karena Yesus yang memberikan salib telah lebih dahulu mengangkat salib itu dan Dia memenangkan kematian itu. Kita pun akan mendapatkan kesempurnaan di dalam kehidupan kekal saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian, maka makna salib bagi kehidupan kita adalah saat kita mampu memahami salib Kristus itu, maka kita akan semakin menghargai pengorbanannya dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Caranya menyangkal diri dan memikul salib, yaitu rela masuk dalam penderitaan dan kematian bersama Kristus. Dengan demikian kita juga akan mengalami kebangkitan, kehidupan yang berkualitas, berkemenangan, dan memiliki hidup seperti yang Allah Bapa inginkan. Bagaimana dalam rancangan keselamatannya saat Dia memberikan Yesus, Dia memberikan Kristus, dan Kristus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib adalah pengalaman hidup dengan Kristus. Memikul salib mendatangkan perubahan hari lepas hari menjadi manusia baru, dan memikul salib dengan sukacita adalah kunci berkat di sini dan di sana. Jadi jangan kita biarkan prapaskah berlalu. Makna bagaimana
dalam kehidupan kita, agar ketika kita hari lepas hari hanya bisa mengatakan Gloria to the Lord. Terima kasih Tuhan, puji syukur kepadamu, haleluya. Karena kita tidak melakukan apapun juga untuk keselamatan kita. Dia melakukannya dalam karyanya secara sempurna. Dan dia katakan sudah selesai. Sehingga apa yang saat ini menjadi warna ataupun cara kita menginterpretasikan iman kita, kita percaya adalah tuntunan Tuhan agar kita lebih mengerti dan memahami makna salib itu bagi kehidupan kita pribadi, keluarga, atau dalam kebersamaan bersama dengan jemaat. Jadi kita tidak akan mengatakan lagi bahwa dalam kehidupan ini, oh kalau tidak melakukan ini, kalau tidak melakukan itu, maka kita tidak akan selamat. Tidak. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera, menganugerahkan ketenangan, ketentraman ketika kita melakukan ini, ketika kita tidak melakukan itu. Yang pasti adalah firman Tuhan adalah penuntun yang setia, yang selalu ada, tidak jauh di atas untuk kita katakan siapa yang akan ke langit, atau jauh di bawah yang akan kita katakan siapa yang akan turun. Tapi dia dekat di dalam hidup kita, tertulis di dalam hati batin kita, di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Hubungan baik kita dengan Tuhan akan membuat kita mampu peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena di sanalah kita temukan makna salib yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan tetap dituntun oleh Allah. Mengakhiri renungan ini, saya mau menceritakan tentang pengalaman sekian tahun yang lalu. Ketika tanpa sengaja seorang ibu menginjak kaki saya. Dan saya katakan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu itu lihat saya, ternyata dia melihat salib yang saya pakai. Dan ibu itu juga memakai salib. Dan seorang yang sudah lanjut usia, saya katakan ibu tidak apa-apa. Dia bilang enggak apa-apa. Apakah tidak saya yang lain berkata, bayangkan kalau saya marah dan ibu itu tahu saya orang Kristen, lalu saya pendeta, betapa saya mencoreng Kristus di dalam kehidupan dan perilaku saya. Biarlah cerita ini akan kembali mengingatkan kepada kita untuk semakin hari kita pun bisa berperilaku seperti apa yang Tuhan kehendaki, agar di mana kita berada kita tidak perlu memakai salib dalam tanda kutip, tapi karya kasih kita Tuhan akan memberkati, dan orang pun akan berkata seperti gereja mula-mula ketika awalnya disebut Kristen karena cara hidup mereka, maka orang pun akan mengenal Kristus ketika dia melihat kehidupan kita yang menyatakan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Selamat memasuki pekan yang baru. Selamat dalam persiapan penghayatan karya salib untuk lebih kuat melayani Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan memberitakannya di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Menyambut pemberitaan firman Tuhan ini, solo dari Penatua Petrus Kolage dipersilakan untuk memuji Tuhan.
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkalku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyangkalku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyangkalku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih kemuliaan dari nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat, bersama-sama kita berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami puji dan kami sembah, kami muliakan Engkau, ya Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan yang dipuji dan disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menempuh jalan salib agar kami diselamatkan di dalam karya Allah Roh Kudus yang menghadirkan persekutuan, kekuatan, penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru di tahun 2022, bulan yang keempat. Bertepatan dengan itu kami memasuki pekan Paskah yang ke-6 dan persekutuan dengan gereja Tuhan, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta, Pos Kebaktian, Maranatha Cibubur. Terima kasih Tuhan untuk semua karya yang baik, untuk semua yang Tuhan izinkan kami alami sampai hari ini, pribadi, keluarga, persekutuan jemaat dan gereja, bahkan sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara ini. Kami hanya mampu datang kepadamu, menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami, dan kami siap di hadapan Tuhan dalam memaknai salib dalam kehidupan kami. Tolonglah kami dengan kebenaran firman yang telah kami dengarkan dan kami renungkan, agar kami mampu untuk boleh memikul salib kami, menyangkal diri kami, agar kami mampu menghadirkan Kristus yang tersalib, sehingga jalan kematian yang kami lewati tidak akan menjadi kelam, tetapi dalam kebenaran firman-Mu kami dibangkitkan di dalam Kristus, masuk dalam kehidupan kekal. Dan ini yang menjadi peran kami, hadir di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah, pendamaian karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami, siapapun kami, dalam cara dan rancangan Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki, bukan yang kami kehendaki.
lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang pekan yang kami lewati, pribadi, keluarga, dalam persekutuan jemaat dan gereja Tuhan, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Dan kami menghadapi pekan yang baru, kami letakkan semua rencana-rencana pekerjaan kami. Kami serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa muda mereka, dalam studi mereka, dalam harapan-harapan menggapai masa depan. Bahkan kami serahkan Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia, ataupun kami yang telah memiliki cucu-cucu. Kami tahu mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka yang sakit, yang kami kumuli dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan, Engkau melawan mereka, menjaga, memulihkan mereka. Mereka yang mengucap syukur karena usia yang bertambah, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri, berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Yang merayakan ulang tahun pernikahan, teguhkan cinta kasih mereka sampai maut memisahkan. Dan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Pelayanan apapun itu, kami hanyalah alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati persekutuan gereja-Mu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah secara khusus, majelis sinode, majelis klasik, majelis jemaat Gloria Jakarta, di mana kami bersekutu bersaksi melayani bersama. Program pelayanan yang pribadi, keluarga lepas keluarga, yang ambil bagian saat ini ataupun yang tidak dan hadir atau yang tidak hadir, Tuhan juga memberkati. Pribadi dan keluarga ada dalam otoritas Tuhan untuk boleh bergandengan tangan melayani bersama sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Rancangan-rancangan yang manis dan indah terus Tuhan kalian nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh ada di sini dalam persekutuan kuasa kebaktian yang kami Tuhan beri nama Maranatha. Kiranya Engkau berkenan dengan nama ini, sehingga ketika nama ini terkiam, nama ini disebutkan, ada pengharapan, ada sukacita tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, sehingga ada semangat persekutuan, semangat pelayanan, dan semangat untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Semua yang tergabung, baik simpatisan, anggota yang hadir atau tidak, Engkau berkati. Bahkan kami bersyukur dalam kemurahan Tuhan. Tuhan juga menghadirkan anak-anak Tuhan yang terbeban untuk pelayanan ini. Dan hari ini kekasih kami Ibu Cindy bersama dengan anak-anak boleh ada dengan kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan pribadi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan memakai dia lebih dari apa yang kami pikirkan. Dan apapun yang dikerjakannya, tujuannya senantiasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi, menghadapi apapun juga untuk anak-anak orang-orang yang ada yang bersama-sama dengannya, Tuhan memberkati mereka di masa yang akan datang dengan berkat-berkat Yerusalem. Tuhan bukan kebetulan kalau hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus, GPDI Genesaret di sini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, kami berdoa untuk pengerja yang ada, kami berdoa untuk program pelayanan mereka, kami berdoa untuk jemaat yang ada. Tuhan, di tengah-tengah panggilan gereja, pada saat ini Tuhan kami diperhadapkan dengan era ketika tembok-tembok denominasi dihancurkan dan kami hidup bergandengan tangan dalam menyaksikan Kristus. Tuhan memberkati pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini, dan kami sungguh merindukan Tuhan. Kami juga mendapatkan kesempatan memiliki tempat peribadatan, dan kalau Tuhan izinkan kami ada di sini, Tuhan akan membuka cara, Tuhan akan membuka jalan sehingga kami boleh tetap di sini. Tetapi kalau rencana dan rancangan Tuhan lain, kami tahu Tuhan menyediakan tempat yang baik untuk kami bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah menghadapi bulan suci Ramadan bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang merayakannya. Kami mohon
di daerah, baik tingkat 1, tingkat 2. Engkau berkati para pemimpin yang ada, bahkan camat, lurah, kepala desa, RT RW yang terlibat langsung dengan jemaat. Tuhan juga campur tangan. Biarlah Tuhan lewat karyamu, lewat aparat keamanan yang ada, akan Tuhan hadirkan keamanan menjelang Jumat Agung dan Paskah bertepatan dengan bulan suci Ramadan, sehingga Bapa, semua rencana-rencana yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa dan negara ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan keamanan yang dari Tuhan, dengan berkat bagi para aparat keamanan yang ada, dengan pengertian pemahaman masyarakat, kerjasama yang baik dengan pemerintah, maka kesejahteraan, keamanan akan kami miliki. Dalam menghadapi akhir-akhir pandemi yang akan berganti atau mulai terjadinya masa endemi di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami tetap pohonkan imun yang kuat dengan vaksinasi yang terus terjadi. Engkau berikan bagi bangsa dan negara ini, sehingga COVID-19 menjadi sahabat, teman di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mampukan masyarakat rakyat untuk hidup mengikuti protokol kesehatan yang baik, new normal yang saling menghargai, saling mengakui, dan menyadari akan keterbatasan dirinya untuk boleh hidup berdampingan dengan virus ini. Dan virus ini kami percaya Tuhan hadirkan agar kami lebih mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengasihi Engkau di tengah-tengah hidup ini. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu, kami berdoa untuk misi pengabaran Injil, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, pastor, evangelis, pengajar, atau apapun jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan lewat gereja. Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka, khusus yang bekerja memberitakan firman di sepanjang hari ini. Biarlah pelayanan-pelayanan itu dengan para pendukung, para pekerja yang ada, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan situasi kondisi dunia ini kami tetap taruh dalam tangan kasih Tuhan. Untuk situasi yang terjadi di Ukraina, untuk rencana rekonsiliasi yang akan dilaksanakan oleh Vladimir Putin, Tuhan campur tangan di dalamnya, Bapak. Karena ada anak-anak Tuhan di sana yang kami tahu mereka pun ada dalam memikul salib, mengerti, memahami penderitaan Kristus untuk menghadirkan damai sejahtera, sehingga apapun yang akan mereka hadapi, mereka mampu menyangkal diri, memikul salib untuk menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehilangan mereka, untuk tempat tinggal, untuk orang yang mereka kasihi, hiburkan keluarga mereka dan anak-anak serta perempuan secara khusus dalam ketakutan kehilangan kedamaian bagi mereka. Tuhan, ketenangan, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka dengan ketenangan yang sesungguhnya dari surga. Terima kasih Bapak, kami datang kepadamu, kami tidak memerintahkan Tuhan, karena kehendak Tuhan yang terbaik buat kami, agar kami mengerti maksud-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu di dalam satu nama yang termanis, nama yang terindah, yang telah melakukan karya yang agung, karya yang besar di puncak salib Golgota, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menginfokan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, kita menyediakan paket persembahan dan kotak pembagian. Terima kasih. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 3 April 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Agnita W.M. Tauno, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, puji-pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan 10 April 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Evangelis Ritson Manyonyo MTH dari El Safan Ministry. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKSD Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2022. Ulang tahun kelahiran 29 Maret Saudara Muriel Reski Mosau, 30 Maret Ibu Elvira Sinolidi, 1 April Saudari Marianet Puja Kusumajaya, Gracia Wulun, Saudari Claudia Abigail, Trevor Joshua Marcelino Merama, 2 April
Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus untuk mengenal peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung yang akan dirangkaikan dengan Perjamuan Kudus pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjeni. Ibadah ini akan dilaksanakan secara onsite di kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming sehingga jemaat dapat mengikutinya dari dan beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Tata ibadah dan panduan pelaksanaannya akan dikirimkan lewat grup WhatsApp dan grup Facebook. Ibadah dan perayaan Paskah Jemaat GKST Gloria Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu 17 April 2022 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Aula Mamoni, Komplek Buperta Cibubur, dengan pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjeni. Ibadah ini akan dilaksanakan secara onsite dan sekaligus juga secara live streaming, sehingga jemaat yang tidak dapat hadir dapat mengikutinya dari dan beribadah di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dikirimkan lewat grup WhatsApp dan grup Facebook. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta panitia pengadaan sarana atau rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari jemaat dijemput berdiri. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengarkan pada hari ini.
dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berakhirnya ibadah, majelis dan jemaat Gospel Maranatha Cibubur mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.